Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Shalve, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Almahera Evilia, NIM 0479401169. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tugas rekaman simulasi pada praktik peradilan pidana, di mana saya akan membacakan berkas-berkas pada tugas-tugas praktik peradilan pidana. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan berkas-berkas di bawah ini. 1. Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Bebek, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Raja Basano 14, Bandar Lampung. Selanjutnya, pihak pertama, pemberi kuasa, memberikan kuasa kepada Ayam, umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Raya Tanjung Karang, Bandar Lampung. Selanjutnya disebut pihak kedua, penerima kuasa, dengan ini memberikan kuasa kepada nama Yulia Agustin SH, Kepala Biro Hukum Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa untuk bertindak sebagai penasihat hukum dalam perkara pidana pasal 340 KUHP Jo, pasal 365 KUHP, mendampingi klien selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Polres Metro Lampung, termasuk memberikan pembelaan hukum dan melakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Berita acara pemeriksaan. Tersangka nomor BAP _34_2_2024 Reskrim pada hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2004 pukul 14.00 WIB bertempat di ruang unit Reskrim Kriminal Polres Metro terkait lokus tindak pidana. Saya Firmansyah SIP, pangkat _NRP Inspektur 1 Polisi NRP 77012345, jabatan penyidik reserse kriminal Polres Metro Bandar Lampung, berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik _45_2 Reskrim, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melatino 4, Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan didapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan 1. Penyidik, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka: saya mengerti sebabnya saya ditangkap petugas polisi sehubung dengan saya telah melakukan pembunuhan secara berencana. Pertanyaan 2. Penyidik, ceritakan kronologi kejadian. Tersangka: awalnya saya berkunjung ke kos korban. Setibanya di kos, saya mengambil pisau yang sudah saya siapkan di dalam jok motor lalu menyimpannya ke dalam saku celana. Setelah berada di dalam kamar kos, saya mengobrol dan sempat berpura-pura hendak pulang. Kemudian saya mengeluarkan pisau dan menusuk korban. Korban sempat melawan saya dengan cara menggigit tangan, namun saya menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya korban tumbang. Pertanyaan 3. Penyidik, dari mana saudara mendapat alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka: saya membawanya dari rumah lalu menyimpannya dalam jok motor. Pertanyaan 4. Penyidik, apakah motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka: motifnya karena faktor ekonomi dan iri. Pertanyaan 5. Penyidik, apakah yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Tersangka: setelah itu saya membungkus tubuh korban dengan plastik sebesar, dilapisi juga dengan spray kasur dan ditaburi pengawet serta wangian. Pertanyaan 6. Penyidik, barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka: saya membawa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Pertanyaan 7. Penyidik,
Apakah ada orang lain membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka: tidak ada, hanya saya. Pertanyaan 8. Penyidik: dari mana saudara mendapat ide melakukan perbuatan ini? Tersangka: saya terinspirasi dari film Narcos di Netflix yang pernah saya tonton sebelumnya. Pertanyaan 9. Penyidik: bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka: saya melihat seperti terkejut dan korban melakukan perlawanan kepada saya dengan menggigit. Penutup: demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan setelah dibacakan kembali pada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya serta mendatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Bogor untuk keadilan. Surat dakwaan 0.rek.perkara 123 DAK 5 2024. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, umur, tanggal lahir 23 Lampung 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melatino 45 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Prodi Bahasa dan Sanskerta, pendidikan mahasiswa. Penahanan: penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Bandar Lampung sejak 4 Februari 2004 pukul 14 WIB sampai dengan selesai. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Bandar Lampung selaku penuntut umum di Rutan Reserse Kriminal Polres Bandar Lampung sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan selesai. Oleh Jaksa Penuntut Umum di Rutan Reserse Kriminal Polres Metro Bandar Lampung sejak 6 Februari 2024. Dakwaan bahwa terdakwa tersebut di atas telah melakukan tindak pidana primer melanggar ketentuan pasal 334 KUHP, yaitu barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain akan diancam dengan pembunuhan yang hukumannya maksimal 15 tahun. Subsidiar melanggar pasal 339 KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun lebih. Subsidiar melanggar pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dengan uraian di atas sebagai berikut: bahwa ia terdakwa Buklat pada hari Jumat 4 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Kota Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan tidak berhak dan sengaja menjalankan atau memberikan kesempatan dalam melakukan aksi pembunuhan atau tidak ada cara syarat dalam memakai kesempatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Pada waktu dan tempat terdakwa berkunjung ke kosan korban, setibanya di kosan lalu terdakwa tersebut mengambil pisau yang sudah saya siapkan di dalam jok motor lalu menyimpannya ke dalam saku celana saya. Setelah berada di dalam kamar kos, terdakwa mengobrol dan sempat berpura-pura hendak pulang, kemudian saya mengeluarkan pisau dan menusuk korban hingga meninggal dunia. Korban sempat melawan terdakwa dengan cara menggigit tangan, namun saya menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya korban tumbang. Setelah itu lalu membungkus tubuh korban dengan plastik besar, dilapisi juga dengan sprei kasur ya dan ditaburi pengawet serta wangian. Setelah korban meninggal dunia, lalu kemudian terdakwa membawa barang-barang milik korban seperti laptop, Facebook, dompet, dan ponsel. Bahwa motif kuat terdakwa dalam melakukan pembunuhan yaitu karena alasan faktor ekonomi dan iri pada korban yang pendapatannya melebihi dari terdakwa. Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Reserse Kriminal Polres Metro Kota Bandar Lampung atau Polda Lampung diketahui bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan secara sengaja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain akan diancam dengan pembunuhan yang dihukum maksimal 15 tahun. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak kos diketahui bahwa selama beberapa hari terakhir terdakwa secara rutin bersama dengan korban hingga menginap di kos korban tersebut, bahwa seluruh rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu perbuatan melakukan pembunuhan dengan ancaman menghilangkan nyawa orang lain namun dengan niat dan motif terselubung.
bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, mengakibatkan keresahan yang luas di masyarakat, serta mencoreng nilai-nilai kesusilaan dan keadilan sosial. Berdasarkan seluruh yang di atas, jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal didakwakan. Maka oleh karena itu terdakwa dimintai pertanggungjawabkan pidana di muka persidangan guna mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan sesuai hukum yang berlaku. Demikian surat dakwaan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya. Surat ekspresi atau nota keberatan nomor perkara PDM sama dengan 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik BDL. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung yang bertanda tangan di bawah ini, nama Baharudin SHMH, pekerjaan advokat penasihat hukum, alamat kantor Jalan Pahlawan Nur 11 Tanjung Karang Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, Jalan Melati No 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Februari 2004, dengan ini mengajukan ekspresi nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor titik perkara PDM sama dengan 45 garis miring 2 sama dengan 2024 sama dengan garis miring PN titik BDL tertanggal 7 Februari 2004 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar ekspresi keberatan formil dakwaan Kobur Offshore Label. Surat dakwaan jaksa penuntut umum menyebut adanya perencanaan sebagaimana pasal 40 KUHP pembunuhan berencana, namun uraian dakwaan hanya menyebut bahwa terdakwa terinspirasi dari film dan menyimpan pisau di motor. Tidak dijelaskan secara rinci kapan, di mana, dan bagaimana perencanaan itu terjadi, sehingga dakwaan kabur tidak memenuhi syarat formil sebagai mana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. 2. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop, dompet, dan ponsel koper. Namun, dakwaan tidak menguraikan secara jelas apakah barang-barang itu merupakan motif akibat atau tidak pidana sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum bagi terdakwa. Keberatan material. 1. Unsur pembunuhan berencana tidak terpenuhi pasal 344 KUHP. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, tindakan terdakwa lebih dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan dengan unsur emosi atau spontanitas pasal 338 KUHP karena tidak ada bukti yang menunjukkan adanya rentang waktu cukup antara niat dan eksekusi pembunuhan. Menyimpan pisau di motor tidak serta-merta dapat dipandang sebagai alat bukti perencanaan karena pisau tersebut bisa saja dimaksudkan untuk tujuan lain dan tidak digunakan secara langsung sebelum kejadian. 2. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan terdakwa membunuh karena iri dengan kesuksesan korban dan terlilit pinjol serta kosan. Motif ini hanya menjelaskan latar belakang fisiologis, sedangkan pasal 340 KUHP merupakan bukti niat yang matang, perencanaan, dan persiapan yang jelas yang tidak terpenuhi dalam uraian dakwaan. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksakan pengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan ekspresi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor titik perkara PDN garis miring 45 2 garis miring 2024 garis miring PN titik BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membuatkan biaya perkara ini kepada negara. Demikian ekspresi ini diajukan atas perhatian kebijakan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Amar putusan sela nomor 123 garis miring PID titik B garis miring 2024 garis miring PN titik BDL demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terdakwa ditahan oleh penyidik reserse kriminal Polres Metro Kota Bandar Lampung sejak tanggal 4 Februari 2024 dengan sampai sekarang. Pengadilan Negeri Bandar Lampung dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan telah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum Jaksa Negeri Bandar Lampung nomor registrasi perkara PDM sama dengan 45 garis miring 2 2024 garis miring PN titik BDL. Surat ekspresi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 10 Februari 2024 menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara 123
PN/BDL yang dibacakan di muka sidang pada hari Senin tanggal 7 Februari 2024, yang pada pokoknya diatur dan diancam pidana dakwaan primer pasal 340 KUHP pidana dan dakwaan subsidiar pada pasal 338 KUHP pidana. Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan atau ekspresi seperti tertera dalam berita acara persidangan Kamis 10 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. Menimbang bahwa ekspresi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur, absurd libel karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 3 KUHP, serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebut dalam dakwaan. 2. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal didakwakan sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahwa oleh karena itu ekspresi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas harus ditolak. Menimbang bahwa atas ekspresi penasihat hukum terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum di muka sidang mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya berisikan bahwa jaksa penuntut umum tetap sebagaimana apa yang dituliskan di dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa atas keberatan atau ekspresi penasihat hukum terdakwa tersebut di atas sesuai dengan pasal 1561 KUHP, majelis hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan keberatan penasihat hukum terdakwa serta tanggapan penuntut umum tersebut, maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan dan mengajukan surat dakwaan yang merupakan faktor fundamental dalam proses pidana. Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan bagi semua pihak yang disangkut dalam proses pidana tersebut. Dengan alasan itulah maka penuntut umum harus cermat, jelas dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan jika tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Menimbang bahwa mengenai keberatan penasihat hukum terdakwa yang mempermasalahkan dakwaan penuntut umum adalah error in passion, penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa syarat formil dalam surat dakwaan tidak terpenuhi. Keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tidak tepat karena hal tersebut tidak termasuk hal yang melanggar syarat formil surat dakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku, sehingga dengan demikian keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Mengadili berdasarkan hal tersebut di atas, menurut penasihat hukum terdakwa mohon kiranya agar majelis hakim yang mulia memutuskan: 1. Menerima ekspresi atau nota keberatan diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM sama dengan 45-2-2004 PN/BDL telah memenuhi syarat formil dan materi sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. 5. Membebankan biaya perkara ini pada putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 14 Februari 2004 oleh kami dibantu oleh Wulandari SH selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh majelis hakim yang terdiri dari Prasetyo SH MH selaku hakim ketua, Puspita Sari SH dan Haris Silalahi SH selaku hakim anggota, dengan dihadiri oleh penuntut umum Januar Arifin SH MH dan Apansyah SH terdakwa ayam dan penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan kasus tersebut, manakah yang dinamakan barang bukti dan mana saja yang dapat disebut alat bukti dalam peradilan pidana? Apakah barang bukti pada kasus tersebut dapat dikonversi menjadi alat bukti dan bagaimana caranya? Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 buah unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 buah unit ponsel.
berupa plastik besar, spray pengawet, dan uangnya untuk dirampas dan dimusnahkan. Alat bukti pada kasus di atas dapat berupa dari keterangan terdakwa, pengakuan, dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa di persidangan. Alat bukti surat yaitu berupa laporan hasil pemeriksaan laboratorium forensik pada korban dan keterangan saksi, ibu kos, dan tetangga korban. Pernyataan yang diberikan oleh saksi di persidangan. Pada kasus di atas, barang bukti bukanlah alat bukti. Pengertian tersebut ada dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Namun barang bukti tersebut dapat menjadi sumber atau bagian yang tidak terpisahkan dari alat bukti yang sah. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM sama dengan 45-2-2024-PN.BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM sama dengan 45-2-2024-PN.BDL dengan uraian. Dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dada. Bahwa benar terdakwa Ayan 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok motor, kemudian digunakan untuk menyakiti korban secara berulang. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban dengan motif iri hati dan faktor ekonomi serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana berupa 1. Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti yaitu terdakwa Ayam. 2. Dengan sengaja berdasarkan kronologi pembuktian terbukti, terdakwa mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak diselesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 3. Dengan uraian percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang disetujui, tapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak tercapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. 4. Mengakibatkan menghilangnya nyawa orang lain. Berdasarkan hal demikian, maka dikonsulsikan semua pasal 340 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 38 KUHP pembunuhan biasa berupa barang siapa yakni dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan percobaan melakukan tindak pidana terjadi akibat menghilangnya orang lain. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 38 KUHP juga terpenuhi. Namun karena terdakwa primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih dahulu. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah sengaja merencanakan dan rencanakan menghilangkan nyawa orang lain. Tindakan terdakwa bahwa tidak menyesali perbuatan yang dilakukan kepadanya tersebut. 2. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif melaksanakan proses persidangan. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap saudari Ayam dengan pidana penjara selama 3 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1. Buah pisau lipat, 1 buah unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel berupa plastik besar spray pengawet dan wangian untuk dirampas dan dimusnahkan, membebankan biaya perkara pada terdakwa penuntut. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagian mestinya. Bandar Lampung, 15 Februari 2024. Jaksa penuntut umum Profesor Dr. S. Burhanuddin SHMH
Ajudan Jaksa Madya NIP 135466835. Baiklah, demikian tugas praktik peradilan pidana saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih untuk para tutor dan dosen-dosen sekalian. Semoga tugas saya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.